terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu. Saya di sini akan mencoba membahas hal non teknis ya terkait dengan ujian, yaitu tentang kecemasan diri dan cara menghadapinya. Baik, saya flashback terlebih dahulu ya. Saya ilustrasikan sebuah pertandingan ya di sini. Jika rekan-rekan mahasiswa ketahui ya, sebuah pertandingan sepak bola, maka pemainnya tersebut sebelum masuk ke pertandingan sepak bola itu banyak yang memakai headset ya di sini. Nah, tentunya ini salah satu mengatasi kecemasan ya. Karena apa? Karena di dalam sebuah pertandingan itu yang akan dihadapi adalah menang dan kalah ya. Tentunya dengan adanya menang dan kalah, maka orang tersebut setiap pemain tersebut mengalami hal kecemasan ya, yang tentunya kecemasan ini harus diatasi ya. Nah, bagaimana pemain tersebut takut merasa pertandingan tersebut kalah gitu ya, dan harapannya adalah menang. Nah, sama dengan ujian ya, setiap mahasiswa di sini pasti akan merasa cemas dalam hal menghadapi ujian. Nah, kenapa? Karena dalam ujian itu ada hasilnya itu akan ada lulus dan tidak lulus itu ya, nilai yang bagus dan nilai yang tidak bagus. Nah, itu ilustrasinya. Nah, baik. Nah, reaksi psikologis mahasiswa itu berbeda-beda sini ya dalam menghadapi ujian. Nah, diantaranya ada panik sini ya, kemudian ada takut, ada cemas, ya, ada stres, dan ada depresi. Nah, hal-hal ini harus kita atasi bersama. Nah, kenapa? Untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan, ya, yaitu nilai yang sebaik-baiknya. Baik, saya akan coba bahas satu persatu ya di sini gejala panik ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya nih. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa ketika akan menghadapi ujian pasti ya, saya juga pernah mengalami panik ya ketika akan menghadapi ujian, takut nilainya kecil ya. Kemudian takut takut hal-hal yang lainnya nih. Ini ada ciri-cirinya nih. Rasa malapetaka atau bahaya yang akan datang. Kemudian takut kehilangan kendali ya. Kemudian detak jantung yang cepat dan berdebar-debar. Nah, ini ciri-cirinya panik gitu ya. Kemudian berkeringat, kemudian gemetar gitu ya. Kemudian sesak napas atau sesak di tenggorokan. Nah, ini ciri-ciri panik ya, apalagi akan menghadapi ujian. Kemudian panas dingin ya, mual, kram perut ya, nyeri dada gitu kan, kemudian sakit kepala, pusing, sakit kepala ringan atau bahkan sampai pingsan. Nah, kadang-kadang kalau paniknya kelewatan itu bisa sampai pingsan. Kemudian sensasi mati rasa atau kesemutan. Nah, itu ciri-ciri gejala panik ya. Kemudian perasaan tidak nyata. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, tentunya setiap orang pasti mempunyai cara tersendiri dalam menghadapi kepanikan, tapi secara umum nih. Nah, ini cara mengatasi kepanikan. Yang pertama, kendalikan rasa takut tersebut, rasa panik tersebut. Jangan sampai biarkan rasa takut atau rasa panik tersebut mengendalikan diri Anda, gitu ya. Jangan sampai kalah. Ya. Kemudian minta bantuan orang terdekat atau ngobrol lah ya dengan orang-orang terdekat. Misalnya kalau mau ujian, ya ngobrol ke temannya, diskusi, sharing, ya bagaimana cara menghadapi ujian. Nah, kemudian cara berikutnya ini latihan pernapasan. Jadi kalau panik, ya kalian dalam menghadapi ujian, coba atur napas kan, tarik napas ya, dan kemudian hembuskan lagi, tarik napas lagi. Nah, dengan cara seperti itu nanti gejala-gejala panik ini akan bisa kita turunkan. Itu ya. Nah, kemudian takut ya. Nah, ini juga sering kita alami ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini ketika akan menghadapi event-event besar ya. Salah satunya ujian gitu ya. Nah, ini ciri-cirinya kita menghadapi takut ya. Detak jantung tidak teratur atau terasa kencang ya. Deg 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 gitu ya. Itu ada rasa gejala-gejala takut gitu ya. Nafas tersengal-sengal. Nah, ini juga kita pernah mengalami ya hal tersebut. Cepat berkeringat
atau keringat berlebihan, termasuk berkeringat panas dingin. Nah, ini juga sakit perut, sakit kepala, mual, pusing atau pingsan ya. Kemudian otot tegang, kedutan atau gemeteran ya, gagap. Nah, ini juga kita kadang-kadang kalau akan berbicara itu gagap, nah itu ada rasa takut berarti di dalamnya ya. Kemudian tidak bisa bergerak di tempat atau kelumpuhan sementara. Nah, ini juga banyak sekali atau beberapa orang mengalami hal seperti itu. Itu gejala takut ya. Kemudian sulit konsentrasi pada hal yang lainnya. Nah, ini kalau sudah tidak berkonsentrasi nanti pasti ujiannya nanti tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal ya. Nah, mulut kering, nah ini ciri-ciri takut ya, kemudian hilang selera makan, tidak bisa tidur, bahkan sampai menangis. Nah, itu rasa ketakutan. Tapi jangan khawatir, ada caranya nih. Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Yang pertama, alihkan perhatian. Jadi jangan fokus kepada yang ketakutan tersebut ya. Alihkan perhatian ya. Misalkan kalau mau ujian ya, cobalah keluar terlebih dahulu ya dari ruangan, misalkan coba lihat-lihat pemandangan terlebih dahulu gitu ya. Kemudian baru kembali lagi. Nah, itu salah satu mengatasi rasa takut. Kemudian coba bernapas dengan teratur ya. Karena tadi bernapasnya tersengal-sengal, misalkan coba atur, tarik napas, kemudian lemparkan lagi napasnya, ya, tarik napas, keluarkan lagi napasnya seperti itu ya. Hadapi ketakutan. Nah, ini ya, hadapi ketakutan. Nah, saya punya prinsip bahwa ketakutan itu tidak akan terjadi eh, apa 99% ketakutan itu tidak terjadi, hanya 1% terjadi. Artinya apa? Ya, artinya jadi peluang kejadian takut itu hanya 1% ya. Jadi jangan takut, hadapi saja ketakutan tersebut ya. Nah, kemudian pikirkan hal-hal yang positif. Nah, ini ya. Jadi ketika ada gejala takut, pikirkan hal-hal yang positif gitu ya. Begitupun dengan ujian. Nah, curhat kepada orang lain. Ini sama ya dengan yang tadi. Jadi ketika Anda mengalami gejala takut, coba ngobrol dengan yang lainnya gitu kan. Kontak teman Anda gitu ya. Kemudian diskusi apa yang kira-kira menjadi kesulitan Anda dalam menghadapi ujian. Nah, kemudian hadiahi diri Anda sendiri. Nah, ini ketika ada ketika Anda mengalami gejala takut, coba lakukan hal-hal yang Anda sukai. Ya, misalkan kalau suka belanja, ya belanja terlebih dahulu gitu kan. Kemudian suka olahraga, olahraga terlebih dahulu gitu ya. Kemudian nanti bisa fokus kembali seperti itu ya. Nah, itu gejala takut. Kemudian berikutnya, nah ini cemas ya. Nah, saya ini lebih mendalam terkait dengan cemas. Apa itu cemas? Nah, ini ya, respon emosional terhadap potensi ancaman yang tidak teridentifikasi dan ditandai dengan kewaspadaan dan kekhawatiran, sehingga menghasilkan pola spesifik perilaku defensif dan respon autonom secara bersamaan ya. Jadi cemas ini tanda kewaspadaan ya. Tidak jelek tapi bagus ya ada cemas itu karena memiliki rasa waspada terhadap sesuatu hal gitu ya, terutama ujian gitu ya. Nah, ini ada penyebab ya kenapa kecemasan itu bisa terjadi. Yang pertama ada persepsi ya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi ujian itu takut tidak dapat memenuhi harapan orang lain terhadap kita. Misalkan harapan orang tua ya, harapan dari perusahaan karena beban harus mendapatkan nilai yang bagus gitu ya. Jadi ada kecemasan diri, takut nilainya kecil gitu ya. Nah, kemudian takut ya ini ya, takut akan kehilangan pengakuan dari orang penting jika gagal ujian. Nah, kemudian nilai. Nah, menganggap nilai ujian sebagai penentu yang sangat berharga dalam hidup ya. Kemudian ada kontrol, merasa tidak berdaya atau tidak punya kendali terhadap apa yang dilakukan. Nah, itu beberapa hal yang menjadi penyebab kecemasan diri ya. Nah, ini kecemasan itu dapat terjadi ini ya, takut gagal pada ujian, kemudian sulit membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, sosialisasi ya. Nah, ketika pekerjaan, keluarga, dan sosialisasi itu tidak bisa kita bagi, itu muncul kecemasan dalam menghadapi ujian ya. Kemudian mengulang mata kuliah berkali-kali. Nah, ketika Anda mengalami pengulangan mata kuliah, tentunya ketika akan menghadapi ujian gitu ya, takut nilainya
kecil ya, kecil kembali terulang gitu ya, maka akan muncul hal kecemasan. Kemudian hasil belajar yang rendah, nah ini ya, nilai yang kecil itu menjadi trauma kita, ya, maka akan muncul kecemasan. Kemudian kesulitan belajar, ketika Anda mengalami kesulitan belajar, tentu ketika menghadapi ujian akan mengalami hal kecemasan, itu ya. Nah itu kemudian ini contoh ya kecemasan diri, panik. Nah, tadi sudah dibahas ya. Ketika Anda mengalami hal kecemasan maka akan panik gitu ya. Takut gagal dalam ujian, lupa semua yang sudah dipelajari. Nah, ini yang sering terjadi ya, begitupun saya sama ya ketika sudah belajar dengan sungguh-sungguh, tapi ketika pada praktiknya panik gitu ya, maka semua lupa. Nah, itu ya. Kemudian keliru menjawab soal, sulit konsentrasi dan gagal fokus. Nah, tapi ada fungsinya, rasa cemas tersebut jangan khawatir ya, itu bagus untuk diri Anda. Nah, apa fungsi rasa cemas? Gitu ya, membantu identifikasi dan merespon bahaya dalam fight to flight, ya, perkelahian atau melarikan diri di sini. Jadi ketika punya rasa cemas, ya itu bagus untuk respon, ya respon diri Anda terhadap apa yang akan dilakukan, gitu ya. Nah, itu bagus ya. Kemudian menanggapi ketidakpastian, fokus di masa depan. Jadi ketika Anda punya rasa cemas, itu bagus ya, karena ada mempunyai rasa cemas itu bagaimana kita supaya mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Nah, itu ya. Kemudian membantu dalam pendekatan defensif atau penilaian resiko. Nah, membantu membentuk keputusan. Ketika Anda mempunyai rasa kecemasan, maka kita harus tahu, oh kita harus membuat keputusan apa? Ya belajar ya dengan baik-baik, tenang gitu ya, tekun dan sebagainya. Itu fungsi rasa cemas. Jadi jangan khawatir, setiap orang pasti memiliki rasa cemas. Nah, banyak mahasiswa merasa cemas, terutama di saat menghadapi ujian. Ya. Cemas itu reaksi yang wajar untuk hal yang tidak wajar. Nah, itu ya. Nah, cara mengatasi kecemasan ini penting ya. Nah, silakan direnungkan ya. Ketika Anda mengalami rasa kecemasan, yang pertama rileks, santai gitu ya. Latihan relaksasi otot akan membantu kontrol gejala kegelisahan ya, santai saja gitu ya. Nah, tadi ya, ketika mengalami kecemasan bisa olahraga terlebih dahulu ya, olahraga di tempat ya, bisa keluar ruangan terlebih dahulu, melihat pemandangan ya. Pokoknya apa yang menjadikan relaksasi otot gitu ya, itu akan mengatasi kecemasan. Kemudian selanjutnya menerima ya. Hadapi ketakutan dan terimalah kenyataan bahwa ada masalah. Ya. Jadi jangan lari dari masalah gitu ya. Dengan cara ini kita dapat mengeliminasi penyebabnya. Ya, pahami ketakutan yang kita alami dan gali dari mana asalnya ya. Tapi kuncinya tadi ya, rileks, tenang. Jangan sampai panik. Ya, jangan sampai panik. Ya, rileks saja, santai saja gitu ya. Kemudian berikutnya fokus. Ya, berikan perhatian penuh pada ujian itu tersendiri ya. Renungkan apa yang telah dipelajari, singkirkan pengganggu pikiran yang dapat memecah konsentrasi ya. Ketika Anda akan menghadapi ujian, harus fokus pada ujian itu ya. Walaupun di luar banyak yang mengganggu seperti pekerjaan, misalkan ada masalah keluarga, ada masalah lainnya, ya, usahakan fokus pada ujian ya. Nah, ingat di depan ada nilai apakah Anda akan lulus atau tidak ya, apakah Anda akan mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang buruk. Nah, Anda harus fokus pada ujian ya. Itu cara mengatasi kecemasan ya. Nah, kemudian berpikir positif di sini. Ini penting ya. Berdialog dengan diri Anda tentang hal-hal yang positif ya. Nah, maka kalau Anda berpikiran negatif, apapun yang Anda kerjakan nanti akan negatif ya. Nah, maka harus berpikiran positif ya. Gantikan pikiran negatif dengan pikiran yang positif. Nah, ini salah satu cara mengatasi kecemasan. Kemudian perbaiki cara mempersiapkan ujian. Nah, jangan-jangan datangnya kecemasan itu karena persiapan ujiannya yang salah. Nah, oleh karena itu perbaiki cara mempersiapkan ujian, gitu ya. Belajar, belajar untuk mengenali gejala penyebab rasa cemas. Lakukan relaksasi, ya. Nah, kemudian kuncinya tenang ya, rileks saja, santai saja. Hadapi ujian yang akan Anda lakukan. Gitu ya.
Nah, ini contoh ya, contoh upaya mengatasi pada saat sebelum dan selama ujian. Bersikap positif ya, membuat jadwal belajar, nah mengetahui format ujian. Nah, ini harus Anda sebelum ujian tuh harus mengetahui terlebih dahulu jadwalnya ya, format ujiannya, kemudian buat rencana belajarnya seperti apa. Prediksi pertanyaan ujian. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada strateginya yang akan disampaikan pada sesi berikutnya oleh Pak Dame. Kemudian berlatih mengingat informasi, ya, berlatih mengerjakan soal, survei seluruh tes, dan mulai dengan pertanyaan termudah, gitu ya. Nah, Anda sudah diberikan modul, ya, pelajari modul tersebut, ya, latih dengan mengerjakan soal, latih tes, ya, ya mulai dari pertanyaan termudah terlebih dahulu, kemudian meningkat, meningkat, meningkat sampai dengan paham apa yang ada di dalam modul tersebut, ya. Baca petunjuk dengan cermat. Nah, ini ya. Nah, kadang-kadang di dalam tes soal itu ada misalkan ada 10 pertanyaan, petunjuknya itu kerjakan 5 buah soal saja. Nah, Anda harus cermat ya, jangan sampai petunjuk pada soal tersebut diabaikan ya. Disuruhnya mengerjakan 5, ternyata yang dikerjakan 10. Nah, itu buang-buang waktu ya. Karena soal tersebut sudah didesain eh, se didesain untuk waktunya gitu ya. Waktunya sudah didesain ketika Anda menjawab soal tersebut ya. Nah, membuat review sebelum mengerjakan soal esai. Anda buat terlebih dahulu review-review materi di dalam modul ya sebelum Anda mengerjakan soal esai. Periksa seluruh jawaban sebelum menyerahkan atau unggah jawaban. Nah, ini ya. Ini hal yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu setelah Anda mengerjakan ujian, Anda periksa seluruh jawaban sebelum diserahkan atau diunggah ke jawaban tersebut gitu. Itu tindakan sebelum dan selama ujian. Nah, selanjutnya ini ya, kadang kita mengalami stres ya, hal-hal yang kita alami stres ya. Apa itu stres? Reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional ya, mental atau psikis apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Nah, ketika Anda akan menghadapi ujian tentunya akan sedikit stres ya. Kita sering mengalami hal-hal tersebut. Nah, apa cirinya? Ini ya ciri-cirinya. Otot tegang, terutama di sekitar leher, kemudian rahang, bahu, dan punggung. Gitu ya. Perasaan lelah terus-menerus, kemudian lekas marah, gampang marah, ya, dan menyebabkan perubahan suasana hati. Depresi dan kecemasan, ya, peningkatan tekanan darah, glukosa dan kadar kolesterol. Sini juga ciri-ciri stres gitu ya. Buang air besar tidak teratur dan atau susah. Nah, kadang-kadang kalau kita akan menghadapi ujian gitu ya, ketika kita udah unduh soalnya, nah kita suka ke air dulu ya sebentar. Itu ciri-ciri stres gitu ya. Khawatir kita tidak bisa menjawab soal ujian tersebut. Kemudian denyut jantung tidak teratur, kesulitan bernapas, ya, merasa lapar, ya, insomnia, gangguan tidur. Nah, itu juga ciri-ciri stres, ya. Kesulitan dalam konsentrasi, nyeri dada, mual, sakit kepala dan pusing. Itu tanda-tanda stres ya, terutama kalian yang akan menghadapi ujian. Tapi jangan khawatir ya, ada caranya mengatasi stres ya di sini. Nah, jaga kesehatan ya, lakukan dengan cara olahraga atau aktivitas fisik teratur, ya. Tidur cukup, makanan bergizi seimbang, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya. Kemudian lakukan kegiatan yang sesuaikan dengan minat dan kemampuan, ya. Berpikir positif, tenangkan pikiran dan kembangkan hobi, gitu ya. Bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya, curhat ya dengan orang terdekat misalkan. Nah, kemudian yang terakhir tingkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, ini tips and tricks bagaimana cara mengatasi stres gitu ya. Nah, kemudian depresi. Nah, ini level yang paling tinggi ya. Depresi gangguan suasana hati atau mood ya, yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang disekui. Saya rasa depresi ini tingkatan yang harus kita hindari gitu ya. Nah, ciri-cirinya apa? Ya, rasa cemas dan khawatir yang berlebihan, emosi tidak stabil, rasa putus asa atau frustasi. Sini ya, itu ciri-ciri depresi. Nah, penyebabnya apa? Kita bisa depresi, sini ya, bisa traumatis ya,
tekanan batin, misalkan karena masalah keuangan atau masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan lain sebagainya, ya. Bisa juga disebabkan oleh pola pikir yang salah. Nah, kita kenapa bisa depresi? Ya ini ya bisa disebabkan oleh pola pikir. Ya. Tapi jangan khawatir, ada tips cara mengatasinya ya depresi. Yang pertama, lakukan psikoterapi sini ya, atau terapi psikologis untuk membantu mengatasi masalah akibat depresi. Memberikan obat antidepresan ya, untuk mengatasi depresi pasien, menjalani perawatan di rumah sakit jika mengalami depresi yang parah. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai depresi ya, karena depresi ini levelnya itu lebih dari stres itu ya. Ya, eh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian siap ya dalam menghadapi ujian ya, tidak tidak sampai mengalami hal-hal yang telah saya bahas tadi gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Andri untuk bagus sekali ya untuk tips dan triksnya untuk teman-teman menghadapi ujian semester ini. Nah, selanjutnya mungkin Bu Dina sudah bergabung kembali ya, Bu. Ya, maaf tadi ya teman-teman. Terputus. Ini ada sedikit gangguan. Oke, mungkin bisa dilanjut materi pengantar umum dan bentuk-bentuk ujian. Silakan Ya. Bu Dina. Sabar. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Iya, sudah, Bu. Baik, tadi sampai di mana ya? Nah, ini sudah terlihat ya? Iya, Bu. Ini sudah tadi ya? Sampai Ini sudah belum? Tadi Sudah, baru Bu. sampai take home ya. Bu, Take home. baru. Ini ya? Ya, lanjut dari sini aja. Ya. Jadi, suara saya masih terdengar ya? Masih, Bu. Masih, Bu, masih. Oke, kalau misalnya nanti seperti surat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya untuk masa registrasi di 2021 nanti nih, teman-teman mahasiswa baru, bahwasannya kita akan melaksanakan ujian dengan dua model ya, ada UAS THE dan UO mata kuliah. Nah, kalau untuk UAS THE itu nanti pelaksanaan itu tanggal 18 sampai 29 Juni. Saya akan membacakan yang satu aja. Kemudian nanti ada juga mata kuliah, ada 10 mata kuliah yang wajib dilakukan dengan ujian online atau kita kenal dengan ujian semi online proctoring. Nah, itu nanti sudah kita tentukan waktunya kapan. Nanti sebentar lagi mungkin bisa diakses teman-teman di Siana. Untuk KTPU UAS THE dan KTPU ujian online mata kuliah bisa di-download teman-teman di sia.ut.ac.id ya. Mudah-mudahan udah bisa dilihat. Kalau belum mungkin masih on proses di pengujian ya untuk untuk jadwal-jadwal tersebut. Tab nggak ada ya teman-teman ya tab, jadi kita skip aja. Kemudian yang pasti yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pada saat mengikuti UAS dengan sukses ya. Nah, ini intinya adalah apa yang sudah kita sampaikan dalam kegiatan LPKBJJ kemarin, dari mulai PKBJJ, kemudian workshop tugas ya, itu betul-betul sudah ditindaklanjuti, udah dilaksanakan oleh teman-teman, khususnya PKBJJ, bagaimana cara merekam hasil baca, bagaimana cara membaca dengan baik, bagaimana cara membuat jadwal ujian. Kalau semua sudah dipraktekkan, saya yakin dan pasti teman-teman bisa melaksanakan ujian dengan baik ya. Nah, kenapa? Karena ini ada hal-hal yang perlu dihindari, kayak membaca sekaligus modul, itu tidak dipersilakan, tidak diperbolehkan ya. Nanti ini
bisa menghambat teman-teman untuk melaksanakan ujian dengan baik. Nanti bisa mengakibatkan stres seperti tadi yang Pak Andri bilang ya. Ini hal-hal yang utama juga. Kemudian jangan panik dan tidak membuat percaya diri. Ya semuanya itu memang aplikasi THE, aplikasi SUO juga aplikasi juga, apalagi SUO diawasi oleh kita. Tapi saya rasanya ini tidak boleh panik ya, karena teman-teman, karena kita di sini pasti PPMLN akan membantu teman-teman yang terkendala ya. Apalagi kalau semuanya online, kalau yang terkendala bisa lapor ke kita ya. Dan kita juga nanti ada ini aja, ada satgas juga untuk solusi teman-teman yang terkendala. Jadi tidak boleh panik ya, karena kalau panik itu sudah susah semua ya, apalagi pada saat ujian online panik ya sudah ya tidak bisa dikerjakan soal dengan baik ya. Nah kemudian yang perlu disiapkan agar ujian sukses ya pasti kalau untuk THE yang pasti menyiapkan device kayak laptop, PC, kemudian internetnya harus baik, kemudian nanti siapkan juga kalau untuk ujian online mata kuliah ada HP, kemudian laptop atau PC dan jaringan internet. Ya, yang pasti teman-teman harus belajar dengan baik, istirahat yang cukup, kemudian bisa bergabung di kita ujian ya. Nah, untuk tata tertib ujian tatap muka saya skip aja ya, karena kita nanti ujiannya itu secara online ya. Nanti ada tata tertib THE ya untuk mata kuliah yang di luar 10 mata kuliah wajib ujian online mata kuliah. Nah, pertama yang pasti kita punya laman khusus yaitu the.ut.ac.id ya. Kemudian disinilah teman-teman wajib untuk mengikuti tata tertib yang sudah kita tetapkan oleh UT. Yang pertama yaitu harus menandatangani cover BJU dan form pernyataan kejujuran akademik. Kemudian harus mengunggah cover BJU dan pernyataannya itu di laman the.ut.ac.id. Ya, kemudian waktunya untuk mengunggah adalah 12 jam sejak mahasiswa unduh soal dan semuanya itu dihitung berdasarkan waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang THE oleh teman saya. Kemudian nanti peserta UAS tidak diperbolehkan untuk mengikuti UAS di luar mata kuliah yang di luar jadwal tercantum di KTPU. Kenapa? Karena hanya bisa di-download naskah tersebut pada saat hari H pelaksanaan ujian. Mulai download jam 12 malam. Misalnya jam 28 Mei, berarti nanti dari pagi dari pukul 1 dini hari tadi itu udah bisa download ujian ya untuk ujian tanggal 28 Mei. Kemudian unggahnya itu adalah 12 jam sejak download naskah. Jadi perhatikan baik-baik ya, kapan teman-teman bisa download, kemudian dihitung 12 jam. Setelah itu jangan sampai lewat dari 12 jam ya. Dan juga jangan sampai juga melewati batas hari tanggal 28 Mei ini gitu ya, apabila ujiannya itu tanggal 28 Mei ini misalnya ya. Kemudian yang pasti tidak berboleh untuk ya tadi mengunggah BJU tanpa unduh. Kenapa? Teman-teman kalau misalnya udah selesai mengerjakan soal, kalau status di aplikasinya itu masih belum diunduh, tidak akan bisa unggah jawaban UAS THE ya. Kemudian memberikan naskah kepada siapapun. Nah ini perlu dijadikan perhatian ya, karena pada saat praktek pelaksanaan THE ada beberapa mahasiswa yang upload ini ya naskah tersebut di sosial media. Itu tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan di WA group, tidak diperbolehkan apalagi di Facebook atau Instagram, itu benar-benar dilarang. Jadi akan kita tindak lanjuti ya apabila nanti ada mahasiswa luar negeri yang melakukan itu. Kemudian menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun, nah, ini tidak diperbolehkan ya. Kalau misalnya ini apalagi menyontek, kemudian melakukan kecurangan, tapi kalau misalnya ada teman yang membantu unggah, tapi soalnya itu sudah dikerjakan tapi membantu, ya itu mungkin masih bisa diiniin ya, tapi tidak diperbolehkan juga sih. Yang pasti ini ya, teman-teman harus bisa melakukan itu mandiri ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bantu juga diperbolehkan ya. Nanti mungkin merupakan teman-teman yang ini yang dipercaya lah ya. Kalau misalnya betul-betul mentok ya. Nah, ini yang pasti tidak lebih dari 12 jam dari waktu soal diunduh. Karena aplikasi kita mungkin sudah baik, jadi insya Allah tidak ada terkendala apabila mahasiswa mau unduh atau unggah, yang pasti tidak lebih dari 12 jam ya. Kalau butuh bantuan bisa langsung ke kita punya posko, bisa silakan
di posko tersebut dicurahkan kendalanya apa. Ya, kemudian tidak diperbolehkan menyebarkan soal tadi sudah kita sampaikan. Kemudian joki juga dilarang. Karena apa? Joki nanti bisa menyebabkan seluruh mata kuliah pada semester berjalan itu E ya. Nah, bagaimana strategi mengerjakan soal UAS? Kemudian kalau strategi mengerjakan soal UAS yang pasti kita harus percaya diri ya. Kalau misal belajar otomatis bisa percaya diri. Kemudian mulai membaca dengan baik soal demi soal, kemudian kerjakan soal yang mudah dan Anda yakin bisa mengerjakannya. Kemudian baca ulang soal yang baik. Ya, kemudian mahasiswa juga wajib mengecek kembali isian soal dengan baik. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk tes. Yang pertama adalah bentuk tes yang objektif. Ini biasanya untuk 10 mata kuliah ujian online ya. Bentuknya itu objektif. Jadi perhatikan betul-betul karena ada pertanyaan yang bentuknya itu betul salah atau mungkin pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat. Nah, semuanya ini nanti akan dibentuk dalam bentuk ABCD gitu, ABCD karena kalau untuk ujian online mata kuliah itu jawabannya memang ini ya harus dalam bentuk ABCD atau pilihan yang benar atau pilihan ganda. Jadi betul-betul dilihat soalnya dengan baik. Ataupun uraian itu biasanya itu THE. THE itu take home exam itu nanti soalnya itu uraian ya. Uraian atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mengambil speaking atau mungkin ada yang mengambil listening itu biasanya soalnya itu dalam bentuk nanti ini ya video atau mungkin recording ya seperti itu. Nah ini contoh dari ujian online yang mata kuliah yang biasanya kita sebut dengan SUO itu kadang-kadang pertanyaannya itu biasanya seperti ini ya, misalnya jawabannya itu ABCD itu mudah ya, jawabnya itu tinggal memilih aja salah satu yang betul ya. Yaitu sudah jelas ya cara ininya cara pengerjaannya udah jelas seperti apa. Kemudian ini kalau misalnya ada juga bentuk pilihan ganda ini mungkin tidak semua, tapi ada beberapa yang menggunakan sistem seperti ini. Misalnya memilih lebih dari satu jawaban yang betul. Misalnya 1, 2, 3 benar, atau mungkin 1 dan 3 betul, atau mungkin 1 dan 2 betul, itu A. Contohnya misalnya yang bawah ini ya, vitamin A banyak ditemukan pada 1 wortel, 2 ubi jalar, 3 bayam. Jawabannya itu yang benar ya adalah D ya, apabila teman-teman yakin bahwasannya 1 dan 3 itu betul. 1, 2, 3 itu betul. Jadi betul-betul dilihat tes objektifnya ya. Karena tidak semua bentuknya seperti yang tadi saya jelaskan di awal itu. Tidak semua seperti ini ya. Nah, yang ini kan gampang nih, tinggal tentukan ABCD aja. Kadang-kadang ada bentuknya seperti ini, tapi tidak semua ya bentuknya seperti ini. Kemudian ada juga yang tadi ya, misalnya ini ya contohnya misalnya yang ini juga nih, misalnya komponen dari ini antara lain titik-titik dan titik-titik. Nanti misalnya pilih apa, misalnya nomor 1 itu A, nomor 2 itu B, misalnya. Pokoknya dilihat dari soal itu seperti apa ya, perintahnya itu seperti apa. Nah ini juga sama, misalnya memilih mana jawabannya tepat atau mungkin mana satu jawabannya tepat. Pokoknya tergantung perintahnya itu apa ya, diperhatikan baik-baik. Kalau untuk esai ini biasanya itu adalah pengembangan ya, misalnya tes uraian yang dibatasi ruang, lingkup, waktu, dimensi, indikator tertentu. Nah, contohnya misalnya berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2010 sampai 2017. Misalnya nih ya, itu jawabannya itu dalam bentuk uraian. Kalau uraian biasanya itu ujiannya itu THE ya. Kemudian ini bentuknya seperti ini contohnya. Kemudian ada juga yang ujian lisan. Nah, kalau ujian lisan itu adalah dalam bentuk ini ya, kayak mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang tadi yang speaking ya. Biasanya kalau speaking ini ujiannya itu THE, nanti ngirimnya itu dalam bentuk voice note atau video, tergantung dari perintah dari ini ya, perintah dari THE-nya itu seperti apa.
nggak mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Manopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina. Teman-teman, tadi di link chat ada yang untuk link absen. Bagi teman-teman yang belum absen, silakan diisi ya teman-teman. Oke, selanjutnya materi yang keempat yaitu strategi menempuh ujian yang akan disampaikan oleh Bapak Pardamain Daulay. Pada Bapak kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nopi. Teman-teman, bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, terima Dengar, kasih. Pak. Ya, tetap semangat ya teman-teman ya. Sambil mendengarkan materi dari saya, teman-teman boleh minum kopi, cemilan kalau ada ya. Silakan saja ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kita nyantai tapi serius begitu ya. Baik, mungkin materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan ini sebenarnya bukan hal yang baru lagi. Jadi ini hanya penegasan-penegasan saja kepada teman-teman bagaimana strategi menghadapi ujian dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Andri, kemudian Bu Dina, itu semuanya sebenarnya sudah jelas ya dijelaskan. Tapi sebelumnya tadi saya mohon maaf tadi belum memperkenalkan Pak Andri ya. Pak Andri ini apa namanya salah satu dosen di Universitas Terbuka. Beliau membantu kita di PPMLN. Sehari-harinya beliau adalah dosen di Fakultas Sains dan Teknologi, tepatnya di program studi Sistem Informasi. Ya, kalau ada teman-teman yang program studi Sistem Informasi, ini adalah dosen Anda. Ya, ya kebetulan sebentar lagi beliau akan menempuh program studi S3 ya. Kita doakan nanti mudah-mudahan kuliahnya bisa lancar, cepat selesai, cepat pulang, nanti bisa membantu kita lagi dalam kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Ya, terima kasih Pak Andri ya. Baik, teman-teman, saya coba share saja ya PPT-nya, dan PPT ini sebenarnya teman-teman sudah dibagikan tadi ya. Sudah dibagikan ya. Mbak Fitri boleh mic-nya dimatikan dulu ya. Nanti kita gantian ya. Pak Wandi dan teman-teman panitia yang lain mungkin boleh di-share lagi materinya karena ini alhamdulillah ya sampai siang ini udah 105 orang ya pesertanya. Padahal tadi pagi saya lihat cuma 23 gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah 105. Mungkin ada banyak peserta yang baru masuk Pak Wandi tadi sempat mental Zoom kita sehingga materi yang di-share tadi Pak mungkin sudah hilang ya dari chat ya. Tolong di-share ulang ya Pak. Oke. Oke ya, silakan ya teman-teman ya, di chat nanti akan ada materi yang sudah disampaikan oleh Pak Andri, oleh Bu Dina, dan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ya, bisa dibaca-baca oleh teman-teman ya. Baik, langsung saja saya share dulu materinya. Ini ya teman-teman. Oke, namanya judulnya strategi menempuh ujian, gitu ya. Kita lihat saja yang pertama apa yang perlu kita lakukan dalam mempersiapkan ujian, bagaimana strateginya, begitu ya. Yang pertama sekali teman-teman seharusnya memang ini ada 3 ya, ada 3 hal yang harus dilakukan persiapan dalam rangka menghadapi ujian. Yang pertama memang jauh-jauh hari ya sebelum ujian kita sudah harus belajar gitu. Itu tekniknya ya. Dan ini sebenarnya sudah kita sampaikan pada saat PKBJ, OSMB, kemarin yang terakhir waktu pada saat workshop tugas ya. Sudah kita ajari bagaimana cara membaca yang cepat, bagaimana cara merekam hasil bacaan gitu ya. Itu sudah kita berikan. Kemudian kita juga kemarin sudah menyampaikan bagaimana cara membagi waktu ya. Bagaimana membuat jadwal belajar yang baik. Itu dalam rangka ini tadi jauh-jauh hari sebelum ujian teman-teman memang sudah belajar gitu ya, mempersiapkan untuk ujian. Ya.
Oke, saya yakin semua teman-teman sudah melakukan itu ya. Mudah-mudahan ya. Kalau ada yang belum, mungkin masih ada waktu, tapi tidak tersisa banyak lagi ya. Kalau pelaksanaan ujian tanggal 18 Juni, berarti kita tidak sampai 1 bulan lagi persiapan untuk menghadapi ujian ini ya. Tapi tidak ada kata terlambat, itu katanya pepatah ya. Tidak ada teman-teman kata yang terlambat, sehingga mungkin ada yang belum mempersiapkan ya. Setelah kegiatan ini, mohon ya teman-teman sudah mulai mempersiapkan, memfokuskan untuk persiapan menghadapi ujian ya. Kemudian yang perlu nanti disiapkan teman-teman, mendekati hari pelaksanaan ujian. Ini ya, tadi udah disampaikan oleh Pak Andri, kalau kita saat-saat menghadapi ujian, cemas, ya, sakit perut, itu apa yang selalu saya hadapi, ya. Nggak tahu kalau teman-teman, kalau saya biasanya itu apa bolak-balik ke kamar mandi, ya, nggak tahu itu ada aja itu ke kamar mandi, nggak tahu itu. Padahal kita mau menghadapi ujian, gitu, ya. Tadi udah dikasih tipsnya oleh Pak Andri bagaimana supaya menghadapi kecemasan itu, ya. Ada strategi-strategi tadi. Silakan nanti teman-teman praktekkan itu ya. Kalau memang teman-teman menghadapi itu ya, mudah-mudahan tidaklah menghadapi hal yang seperti itu ya. Kemudian nanti saat sebelum ujian, nanti perlu teman-teman juga mempersiapkan ya. Jadi ini nanti ketiga-tiga ini yang dalam rangka mempersiapkan ujian ini, semakin cepat teman-teman sadari, semakin baik persiapannya teman-teman. Ya, kalau baru menyadari nanti besok mau ujian, nanti munculnya sistem SKS, ya. Tahu ya teman-teman sistem SKS itu ya, sistem kembut semalam, ya. Itu tidak akan berlaku di UT. Saya yakin kalau teman-teman modelnya mempersiapkan ujian dengan sistem SKS itu bakalan tidak lulus. Saya jamin nanti tunjukkan ke saya. Saya nggak belajar Pak, hanya 1 malam gitu, terus saya dapat nilai A. Mungkin teman-teman itu pada bulan puasa yang kemarin dapat dapat malam Lailatul Qadar mungkin kalau memang dapat nilai A dengan sistem SKS ya. Bukan nakut-nakuti ya teman-teman ya. Saya hanya ingin berbagi saja, kemudian ingin memotivasi teman-teman semua mahasiswa supaya segeralah mempersiapkan diri. Ada pantun begitu ya, ikan sepat, ikan gabus, gitu ya. Semakin cepat, semakin bagus. Itu ya teman-teman ya, untuk mempersiapkan ujian ini ya. Baik, kita akan uraikan satu persatu sebelumnya ya. Nanti akan kita uraikan satu persatu ketiga momen-momen penting yang harus kita siapkan dalam rangka pelaksanaan ujian. Yang pertama kita mungkin bertanya ya teman-teman, ngapain sih Pak Dame repot-repot mengajari kami strategi menempuh ujian? Bukannya ujian itu gampang, atau ya nggak perlu lah Pak pakai acara-acara segala. Kita udah terbiasa ya ujian dari SD sampai SMA udah biasa Pak ujian gitu ya. Tapi ada hal ini yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa di dalam rangka pelaksanaan ujian ini yang pertama, kalau teman-teman mendadak belajarnya, itu tidak akan maksimal. Mengapa? Yang pertama katanya, otak manusia itu hanya dapat memproses rata-rata 5-7 informasi yang baru dalam satu waktu yang bersamaan misalnya. Ya, coba nanti kalau teman-teman ujiannya 5 mata kuliah misalnya, baru dipelajari 5-5-nya pada persiapan besok mau ujian. Itu pasti tidak akan maksimal. Ya, karena teorinya seperti itu katanya. Hanya 5-7 informasi yang bisa kita serap dalam waktu yang bersamaan. Ya, itu perlu diingat ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita perlu memasukkan informasi ke memori jangka panjang. Ya, jangan mendadak-mendadak. Kalau misalnya kita mendadak-mendadak, apalagi ujiannya itu hafalan mati, ya, dihafal semua dalam modul itu dalam waktu yang relatif singkat misalnya ya. Itu nanti tidak akan maksimal juga dalam rangka ujian. Misalkan dari rumah ya, misalkan nih udah dipelajari, udah hafal mati satu bab itu. Begitu tersandung batu, misalnya Anda jatuh, ada rasa sakit misalnya ya, sampai berdarah pula kakinya, pasti
hafalan Anda akan hilang. Begitu sampai di lokasi ujian, mengerjakan ujian, saya pastikan semua pasti lupa. Pak Dami sok tahu gitu. Itu pernah saya alami waktu saya kuliah di tingkat S1. Saya dulu cara belajarnya di semester 1 sama dengan teman-teman itu belajar habis-habisan begitu ya. Ternyata nggak maksimal. Saya sudah mati-matian belajar kok IPK-nya nilainya jelek ya gitu. Saya baru belajar ternyata bukan begitu ya kalau belajar menghadapi ujian kalau di tingkat perkuliahan. Jadi yang benar adalah seperti ini. Jadi kita belajarnya itu bukan mendadak-mendadak tapi memori kita sisihkan untuk jangka panjang. Begitu ya. Nanti bagaimana tipsnya nanti akan ada ya di akhir-akhir penjelasan saya, nanti akan saya beri tunjuk ya bagaimana yang disebut dengan memasukkan informasi memori kita ke jangka panjang. Ya, ada nanti tips-tipsnya ya. Kemudian yang ketiga, perlu strategi menempuh ujian ini karena apa? Kecil kemungkinannya dengan menjejalkan materi dalam waktu yang singkat ya. Tidak dapat belajar secara efektif. Yakinlah kalau teman-teman hanya belajarnya menghadapi ujian saja, itu biasanya tidak akan maksimal hasilnya, juga nanti teman-teman tidak efektif ya dari cara belajarnya. Ya, oke teman-teman, itu ya yang 3 itu nanti jangan marah-marah lagi. Misalnya kalau marah, ngabis waktu aja Pak Damin ya. Bukan ya teman-teman ya. Jadi ini strategi kenapa perlu kami sampaikan strategi menempuh ujian ini karena 3 faktor yang ini tadi ya. Kita ulas satu-satu strategi dalam rangka menempuh ujian ya. Ini pada saat jauh hari sebelum ujian yang tadi ya. Ini semestinya kan udah diajarkan waktu di PKBJJ yang saya sampaikan tadi ya. Pertama bagaimana? Fokuslah pada apa yang telah dipelajari dalam modul selama perkuliahan. Teman-teman ya, ini kan satu modul itu kalau 3 SKS masih ingat ya, ada 9 modul atau 9 bab. Ini sudah detik-detik terakhir istilahnya ini ya, menghadapi ujian. Semestinya teman-teman sudah sampai di bab 9 atau di modul ke-8. Kalau ada yang belum, berarti teman-teman itu cara belajarnya kemarin masih ada yang perlu nanti dirubah ya. Jadi ini tinggal 2 minggu lagi, mestinya sudah di bab 9 ya, atau minimal bab 8 lah gitu ya. Jangan begitu sekarang ini kok saya tanya, sudahkah dibaca modulnya? Baru bab 1 Pak Dame. Waduh ini sudah terlambat ini teman-teman ya. Tapi kembali lagi bagi saya prinsip hidup adalah tidak ada kata terlambat. Kalau sudah disadari lakukanlah segera gitu ya. Apa yang perlu Anda persiapkan. Kemudian yang kedua teman-teman kembangkan jadwal belajar dan aktivitas menggunakan waktu seproduktif mungkin. Nah ini juga sudah kita ajarkan kemarin ya. Kalau ini pada hari ini mungkin saya hanya menagih saja. Apakah jadwal belajar sudah dibuat? Sudahkah Anda mengevaluasi? Sudahkah Anda berhasil? Apa jadwal belajarnya? Misalnya, mungkin kalau ada tes, harusnya saya tes ini ya, teman-teman hari ini. Pada waktu PKBJJ kan sudah kita ajarkan bagaimana membuat jadwal belajar ya. Tapi karena waktu kita nggak ada, mungkin silakan teman-teman melakukan evaluasi sendiri ya. Apakah jadwal belajar itu yang teman-teman buat sudah sesuai ya dengan target-target yang sudah teman-teman capai ya. Baik, kemudian yang ketiga ingatlah selalu meninjau tugas serta materi dalam modul ya. Nah, itu perlu diingat-ingat ya. Apalagi ada kaitannya teman-teman udah mengikuti tutorial online ya. Ada juga mungkin yang sudah mengikuti tutorial webinar. Kan ada sudah memperoleh tugas. Teman-teman yang tuweb, yang tuton ya, sekarang ini sudah masuk tugas 2 ya. Itu tugas 2 itu kalau teman-teman cermati ya, dan tugas 1 ya, itu sangat berkaitan dengan materi yang ada di dalam modul. Ya, perhatikan. Pasti tidak ada soal atau tugas yang diberikan kepada teman-teman yang tidak ada pembahasannya di dalam modul. Sekali lagi saya sampaikan waktu PKBJJ sudah berkali-kali saya sampaikan ya, haram hukumnya Pak Andri sebagai dosen UT, saya juga sebagai dosen UT, haram hukumnya memberi tugas di luar materi yang ada di dalam modul.
Kalau ada seperti itu nanti Pak Andri bisa dipecat jadi dosen UT. Saya juga bisa dipecat jadi dosen UT. Kalau memberi tugas yang tidak ada pembahasannya itu di dalam modul. Kalaupun ada pengembangan-pengembangan ya nggak apa-apa. Tapi inti-inti teorinya, konsep-konsepnya, nah, coba teman-teman perhatikan ya. Pasti semuanya ada di dalam modul. Ya. Oke, berikutnya kembangkan ringkasan tentang setiap topik yang telah direvisi dengan mengintegrasikan pembelajaran yang telah dilakukan. Ya, nah, ini tadi itu yang saya sampaikan. Kalau ada topik-topik, ada materi-materi yang ada di dalam modul itu buatkan ringkasan-ringkasan ya. Itu kemarin sudah diajarkan juga waktu di PKBJJ ya, bagaimana cara merekam hasil baca. Nah, itu yang disebut dengan tadi itu ya, meringkas topik-topik bacaan yang ada di dalam modul. Ya, baik ya teman-teman ya, ini strategi menempuh ujian pada hari-hari pada jauh hari sebelum ujian ya. Mudah-mudahan ini kalau belum dilaksanakan semester depan, semester 2 nanti lakukan ini ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, strategi menempuh ujian, mendekati hari ujian. Nah, mungkin ini masa-masa mendekati ujian ya teman-teman ya. Tinggal 2 minggu lagi ya, tanggal 18 ya ujiannya. Jadi kita udah proses di sini. Proses yang pertama tadi sebenarnya udah dilewati, tetapi tidak apa-apa, kita ulang tadi ya. Apa yang perlu kita lakukan dalam rangka masa-masa mendekati ujian ini ya teman-teman? Yang pertama, membuat alat bantu belajar. Kalau ada graphing, kalau ada tabel, bagan-bagan ya, itu perlu dibuat. Saya lebih senang membuat namanya itu dalam bentuk semacam flowchart itu ya, atau apa itu namanya itu, bagan alir gitu ya. Kemarin juga udah dijelaskan ya pada saat PKBJJ ya. Mungkin diulang-ulang lagi, dipraktekkan teman-teman. Membaca, tetap membaca tapi jangan membaca serius lagi. Boleh diulang-ulang bab 1 gitu ya, modul 1 gitu. Tapi bukan seperti membaca kemarin-kemarin lagi. Teman-teman sekarang itu membaca, mengingat-ingat lagi. Untuk mengingat-ingatnya buat gambar-gambar, nggak usah ditulis lagi. Ya, misalnya konsep bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu fungsinya adalah bikin bagan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bukan dihafal lagi, tapi hanya mengingat-ingat saja, dibuat dalam bentuk grafik, dibuat dalam bagan-bagan dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan semua latihan dan tugas sesuai jadwal. Ya, kalau ada latihan-latihan di dalam modul, teman-teman ada ya, setiap akhir modul ya, ada latihan-latihan, itu jangan dilewatkan. Sekarang untuk menempuh ujian ini, itu yang perlu teman-teman baca-baca, kemudian kerjakan latihan-latihannya. Ya. Kemudian yang berikutnya mereview soal yang kemungkinan besar akan keluar dalam ujian. Kan kita nggak tahu Pak soalnya yang akan keluar dalam ujian. Biasanya teman-teman, ini tipsnya ya, tidak jauh-jauh dari soal yang sudah diberikan pada saat tutorial online dan saat tutorial webinar. Dan satu lagi teman-teman, bagi yang tidak mengikuti TUEB, tidak mengikuti tutor, kan ada kemarin sudah mengikuti namanya tugas mata kuliah ya, TMK ya. Itu kan juga teman-teman ada soal-soal yang harus dikerjakan. Jadi itulah nanti bentuk-bentuk soalnya mirip-mirip seperti itu ya. Jadi dalam mereview soal yang dimaksud ini, itulah kerjakan kembali ulang-ulang soal-soal yang sudah diberikan kepada teman-teman. Ya. Baik, berikutnya teman-teman, strategi menempuh ujian masih ini saat menempuh ujian. Pada saat ujian. Ini ya, nanti pada tanggal 18 sampai tanggal kita sampai Agustus ya nanti ya teman-teman yang semester 1 ini ya, karena nanti ada ujian SUA ya, tadi udah dijelaskan oleh Bu Dina ya. Saat menempuh ujian ini pertama cobalah untuk tetap santai. Ya, tetapi bukan menyantai-nyantai sesantai-santai mungkin ya. Ini ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andri tadi, supaya Anda tidak tegang, supaya Anda tidak stres gitu ya. Hadapilah dengan sesantai mungkin gitu ya. Kemudian bacalah setiap petunjuk pada naskah ujian dengan hati-hati. Jangan gopoh-gopoh, jangan membaca soalnya tidak habis. Kadang-kadang itu soalnya teman-teman ya, di belakang baru dia soalnya. Di awal-awal itu hanya penjelasan. Ketika Anda membaca
yang disebut dengan apa namanya misalnya ya ekonomi, yang disebut dengan manajemen adalah ini. Oh, ternyata Anda langsung apa namanya sudah nanggap soalnya gitu. Udah berhenti membaca soalnya. Padahal yang dimaksudnya itu bukan itu gitu ya. Padahal kadang-kadang soalnya di bawah tuh ternyata sangat sederhana soalnya ya. Berikan contoh, cuman itu toh nggak diminta pendapat apakah yang dimaksud dengan manajemen, bagaimana manajemen kaitannya dengan SDM gitu bukan. Ternyata dia hanya minta contoh ya. Nah, itu teman-teman perlu teman-teman perhatikan petunjuk soalnya ya, petunjuk soalnya jangan sampai kesalah ya. Kemudian cara yang berikutnya garis bawahi atau highlight berapa banyak pertanyaan yang seharusnya dikerjakan. Ya, jadi itu di dalam soal biasanya ada itu ya, jelaskan satu, kemudian berikan contoh kan gitu ya. Itu artinya apa? Jawabannya teman-teman harus 2 memberi jawaban. Ya, gitu yang dimaksud dengan menggarisbawahi. Ya, telusuri naskah ujian, simpan dalam pikiran dan identifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan. Ya, ini kayaknya sudah hampir sama dengan waktu kita workshop tugas ya. Sudah kayak saya kasih tipsnya juga ya, bagaimana menjawab soal yang benar begitu ya. Berikutnya ini rencanakan jumlah waktu yang akan diberikan untuk setiap pertanyaan dengan baik. Ya, ini khusus yang apa namanya THE ya. Ya, mungkin bisa teman-teman menggunakan ini ya, cara ini ya. Jumlah waktu misalnya kan tadi kata Budina 12 jam. Apakah mau satu soal 3 jam, soal yang kedua 3 jam, soal yang 4 3 jam, nah itu tergantung teman-teman. Ini bisa dilakukan kalau untuk ujian THE mungkin ya. Tapi kalau ujiannya objektif, ujian pilihan ganda seperti yang dijelaskan Bu Dina tadi, kayaknya tidak bisa berlama-lama ya. Kalaupun dibagi waktu, mestinya 1 detik per detik, bukan per jam, ya. Karena waktunya kalau soalnya ujian objektif itu tidak 12 jam, paling lama itu 1,5 jam, teman-teman ya, 90 menit. Jadi kalau ada 50 soal ya berarti teman-teman harus bisa membagi 90 dibagi 50 soal itu 1 soal berapa menit gitu ya. Itu ya dalam rangka bagaimana merencanakan 1 soal ingin dikerjakan berapa waktunya gitu ya. Kemudian berikutnya tentukan urutan pertanyaan yang akan dijawab. Mulailah dengan yang mudah, jangan yang sulit ya. Biasanya kita baca nomor soal 1. Kalau sulit loncat, jangan bertahan di soal yang 1 gitu ya, untuk menghemat waktu. Ya, teman-teman ya, terutama untuk ujian nanti yang ujian soal yang objektif ini ya. Baik, berikutnya kita saat menempuh ujian lagi ini, masih saat menempuh ujian, rencanakan setiap jawaban dengan pemahaman Anda dan putuskan berapa banyak yang harus disertakan dalam jawaban. Ya, ini masih kaitannya dengan THE mungkin ya. Teman-teman, berapa contoh yang harus saya cantumkan, berapa definisi yang harus saya cantumkan, nah itu pikirkan, gitu ya. Berikutnya, cobalah untuk menyelesaikan seluruh jawaban dan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa jawaban, ya. Ya, teman-teman ya, untuk yang THE mungkin tidak bisa dilakukan ini, tapi untuk yang objektif, teman-teman kerjakanlah semuanya dulu, sisahkan 10 menit. Nanti setelah selesai, sebelum dikumpulkan jawabannya, ulangi lagi dari pertanyaan yang pertama. Kira-kira masih ada nggak yang terselip? Masih ada yang khawatir? Bukan khawatir ya, bimbang dan ragu-ragu gitu ya. Nanti di waktu-waktu yang 10 menit terakhir ini bisa digunakan untuk memastikan jawaban yang benar yang mana. Ya. Berikutnya, bacalah setiap jawaban dan tambahkan poin apapun yang menurut Anda sangat berharga. Ya, kalaupun misalnya itu tidak dipertanyakan dalam soal, kalau menurut Anda itu ada kaitannya, perlu dijelaskan dan itu akan menambah poin, boleh ditambah. Ya. Yang terakhir, pastikan bahwa semua halaman jawaban disatukan dan tidak ada yang salah maupun tidak sesuai. Ini dalam rangka ujian yang THE ya. Nanti jangan satu pun yang terselip. Ya, misalnya 5 lembar jawaban teman-teman. Jadi nanti yang diunggah itu harus 5. Kalau 1 halaman tidak terunggah, nanti teman-teman akan rugi ya. Karena 1 soal nanti mungkin tidak akan ada nilainya. Ya. Baik, berikutnya
ada satu cara ya yang tadi saya sampaikan. Nanti di bagian akhir akan saya jelaskan bagaimana tekniknya supaya bacaan kita itu bisa gampang Pak diingat dalam jangka waktu yang lama ya. Salah satunya itu dengan teknik istilahnya itu namanya mnemonik ya. Itu bagaimana itu cara mnemonik ini ya? Ini membuat akronim atau singkatan-singkatan. Ini sangat manjur ya. Saya dulu waktu kuliah di S1 menggunakan banyak cara-cara ini ya. Jadi misalnya ada fungsi manajemen ada 6 begitu ya. Terus kan menghafalnya itu kan 1, 2, 3 lah banyak tuh. Tapi nanti teman-teman bisa singkat misalnya. Ya seperti contohnya misalnya ini ya. Jabodetabek. Jadi nama-nama yang di awalnya yang perlu kita ingat ya. Jadi itu artinya kan Jabodetabek itu istilah untuk daerah-daerah di sekitar Jakarta. Tapi ja-nya ini kan ada kepanjangannya itu Jakarta, bo-nya Bogor gitu ya. Ada Depok ya dan Tangerang kan gitu ya. Seperti itu contohnya kalau teman-teman mau membuat singkatan-singkatan. Singkatannya itu nggak usah yang sulit-sulit, yang bisa gampang teman-teman ingat saja. Ya, bisa nanti kalau teman-teman mencoba ya. Ada nanti beberapa definisi, beberapa uraian-uraian ya. Nanti itu bisa disingkat-singkat seperti ini ya. Jadi yang disebut dengan mnemonik ini adalah membuat akronim-akronim atau singkatan-singkatan, tetapi singkatan tersebut itu ada kaitannya dengan ilmu atau ada kaitannya dengan hafalannya teman-teman begitu ya, supaya gampang diingat gitu ya. Ini penting ya teman-teman, terutama nanti menghadapi soal ujian yang objektif. Mengapa gitu? Karena soal objektif itu kadang-kadang menipu ya, banyak yang dikacaukan kita ya, banyak dikacaukan, banyak yang meragukan gitu. Untuk mengatasi supaya tidak ragu-ragu, teman-teman bisa buat singkatan-singkatan seperti ini, ya kan? Kalau misalnya teman-teman membuat ringkasan-ringkasan seperti ini, saya yakin, saya jamin teman-teman tidak terjebak ya, dari soal apapun nanti yang akan diberikan. Selanjutnya bisa juga teman-teman membuat seperti ini ya. Mungkin belajar, tapi kita sambil membayangkan kita lagi berada di mana misalnya. Ya, misalnya contohnya bayangkan kita itu sedang di Pulau Sulawesi gitu ya. Kita bisa membayangkan gitu ya pada saat kita belajar itu dengan kita ada situasi di Sulawesi. Ada contoh-contohnya misalnya di dalam modul itu ya yang hubungannya dengan konteks di daerah Sulawesi gitu. Itu sangat memudahkan teman-teman. Begitu nanti ada soal, gitu ya, langsung ingat itu nanti Pulau Sulawesinya. Jadi hafalan Anda, hafalan teman-teman itu nanti akan mengalir biasanya. Ya, itu ya. Kemudian apa yang mudah dibayangkan untuk mempelajari, misalnya seperti Pulau Papua dan sebagainya. Ya, intinya di sini tidak ada paksaan ya, misalnya ini dengan pulau dengan sebagainya ya. Tetapi apa yang bisa membayangkan dalam bayangan Anda ketika mempelajari materi itu ada satu fokusnya gitu ya yang bisa dibayangkan. Misalnya nih, contohnya jangan usah jauh-jauh deh. Misalnya bayangkan wajahnya pacarnya teman-teman atau pacar suami, anak gitu ya. Begitu itu dipelajari, ini wajahnya, ingatnya pada satu fokus itu. Begitu nanti ada soal ujian, saya yakin teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencari memori Anda itu dengan membayangkan pacar Anda, kemudian ada materi itu, biasanya pasti mengalir, gitu ya, pasti diingat, ya. Oke ya teman-teman ya, itu yang saya maksud tadi teknik jangka panjang itu ya, seperti ini ya. Baik, ini ada sebelum mengakhiri ya, ada hal-hal yang perlu kita antisipasi dalam soal ujian ya.
Pertama, perhatikan setiap pedoman belajar atau silabus perkuliahan ya. Misalnya poin utama bab tertentu atau bagian tertentu ya. Ini sebenarnya partisipasi dalam ujian bila dia tidak memberikan informasi sedikit pun ya. Ini mungkin untuk yang ini ya, yang teman-teman yang ujiannya maaf bukan ujian, yang mengikuti TUEP ya, masih ada kesempatan nanti ditanya kepada tutor kira-kira nanti soal-soal ujiannya di mana. Kalaupun tidak diberi jawaban, teman-teman tadi saya sudah jawab ya, nanti teman-teman bisa mengacu pada tugas-tugas yang sudah diberikan oleh tutor. Itu yang pertama. Kemudian latihan-latihan yang ada di dalam modul. Ini yang terakhir ya. Oke, pada saat perkuliahan tutorial perhatikan dengan seksama poin-poin yang diangkat oleh tutor dan tandai jika materi tersebut terdapat dalam DMP atau modul. Ya. Nah, ini lengkap dengan yang saya sampaikan tadi ya. Satu lagi tipsnya adalah jangan lupa berlatih soal-soal yang ada di dalam modul. Nah, itu yang penting ya. Ya, ini ada dua lagi ya, ada kaitannya dengan mengantisipasi soal ujian. Jika ada, pelajari soal-soal ujian sebelumnya. Kalau ada, kayaknya tidak ada ya soal-soal sebelumnya selalu dimusnahkan oleh UT, tidak boleh diberikan kepada mahasiswa ya. Terus bagaimana dong Pak kita supaya tahu soal-soal ujian itu seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan, lihat ada di dalam di dalam modul ya, atau teman-teman ada namanya latihan mandiri. Ini bisa diakses di websitenya UT ya. Nah, ini pertanyaan saya ini. Apakah teman-teman sudah ada yang membuka latihan mandiri? Sudah ya, harusnya udah. Nah, ya, latihan mandiri ya. Kemudian ini berdiskusilah dengan teman-teman Anda yang satu jurusan ya, yang satu program studi, yang sama-sama mengambil mata kuliah itu. Kemudian kira-kira kita bisa menebak-nebak soalnya apa ya yang akan dikeluarkan pada saat ujian nanti, gitu ya, bisa berdiskusi dengan teman-teman sesama program studi. Maka waktu itu sudah saya sarankan ya, waktu kita di OSMP, ayo teman-teman cari teman-temannya yang satu program studi. Kalaupun beda negara kan sekarang akses untuk berdiskusi tidak harus bertatap muka secara langsung ya, tetapi bisa lewat WA, lewat Zoom, lewat handphone dan sebagainya ya. Teman-teman bisa mencari teman gitu ya, supaya dalam rangka menghadapi ujian ini masih ada kesempatan untuk berdiskusi sesama teman yang satu program studi ya. Oke, itu saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan, dan sebagaimana saya sampaikan tadi ini bukan materi yang baru ya, dan sebenarnya ini hanya mengulang-ulang saja untuk penguatan untuk teman-teman semua ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC kita Mbak Nopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dame. Ya, teman-teman, sangat bagus ya materinya, strategi dan kiat-kiat teman-teman untuk menghadapi ujian besok. Nah, teman-teman, bagi yang tertinggal, tadi yang sebelum-sebelumnya materi, kami juga sediakan di link chat untuk teman-teman bisa download materi tadi Pak Dame, Bu Dina, dan Pak Andri sudah ada di situ di chat. Nanti teman-teman yang ketinggal bisa dibaca-baca lagi di situ materinya. Oke, baik. Singkat waktu kita masuk ke yang kelima ya, materi kelima yaitu sosialisasi UAS take home exam yang akan disampaikan oleh Bapak Dariusman. Pak Darius sudah ada? Sudah siap? Ya. Oke, baik. Ada. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa PPMLNT. Materi ini materi terakhir sebelum kita ke breakout room ya. Jadi ini materi penting, jadi mohon teman-teman perhatikan ya informasi ini, karena kalau informasi yang saya sampaikan itu tidak didengar dengan benar, itu takut nanti ada informasi yang rancu ya.
Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Kalau memang lagi sibuk, usahakan volumenya besar didengarkan, karena kalau informasi ini salah nanti takutnya teman-teman nyalahin UT gitu ya. Karena di sini banyak informasi-informasi terkait pelaksanaan UAS THE. Oke, saya share dulu ya sebentar. Oke ya, sudah bisa ya, terlihat ya. Saya matikan dulu videonya sebentar. Oke, kita mulai untuk materi sosialisasi pelaksanaan UAS THE atau Take Home Exam. UAS THE. Nah, sebelum kalian melaksanakan UAS THE, yang pertama-tama harus diperhatikan yaitu password login UAS THE. Jadi teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, atau yang belum tahu, bahwa loginnya itu di halaman the.ut.ac.id. https://the.ut.ac.id. Jangan sampai salah. Password login tidak lagi menggunakan tanggal lahir. Semester kemarin masih menggunakan tanggal lahir. Cuma takutnya kalau tanggal lahir kan bisa disalahgunakan ya. Apalagi kalau kalian dengan temannya sama-sama tahu tanggal lahirnya gitu. Itu kan bisa nanti ada yang iseng nanti merubah lembar jawaban teman-teman mahasiswa. Nah, sekarang passwordnya itu sudah di-generate secara sistem. Ya, jadi sudah tidak pakai tanggal lahir. Password loginnya itu otomatis tertera di KTPU. Ya, KTPU itu kartu tanda peserta ujian. Diunduh di mana? Di halaman https://sia.ut.ac.id dari tanggal 16 sampai 17 Juni. Ya. Jadi teman-teman bisa dilihat di sana ada passwordnya. Dan mohon passwordnya jangan dikasih tahu ke siapapun. Nah, ini contohnya ya. Tugas di menu tugas dan ujian, teman-teman bisa klik cetak kartu tanda peserta ujian ya di menu SIA. Nah, nanti seperti ini keluarnya. NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan program studi dan mata kuliah yang diujikan ya. Di sini kan ada terlihat ya, Eskom 4204 teori komunikasi. Jadi KTPU-nya pastikan itu sama dengan registrasi teman-teman. Kalau registrasinya Eskom 4204, harusnya kartu ujiannya itu Eskom 4204. Di sini juga sudah ada hari dan tanggalnya, waktu sesi ujiannya, dan password untuk login THE-nya. Ya, jadi sudah ada passwordnya di KTPU. Jadi mohon jangan dikasih tahu siapapun. Di sini ada ketentuannya. Silahkan teman-teman baca. Ini yang harus diperhatikan ya. Ada aturan-aturannya seperti ini. Termasuk di sini waktu unduh soal hingga unggah BJU maksimal 12 jam. Itu sudah ada ketentuannya. Kita lanjut ya. Nah, jam ujian. Setiap jam ujian mata kuliah diujikan dalam satu hari ujian. Mata kuliah bentrok diujikan pada hari yang sama. Jadi misalkan tadi ada materi, misalkan yang sebelumnya, sebentar. Nah, ini misalkan teori komunikasi, jam ujiannya misalnya 1.1, terus manajemen hubungan di 1.1, kan bentrok ya. Nah, itu teman-teman dilakukan ujian THE-nya itu pada hari yang sama dengan jam yang sama, yaitu 12 jam. Ya. Jadi dilakukan di hari yang sama. Jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU itu maksimal 12 jam sejak mahasiswa unduh naskah pertama kali pada hari yang sama. Sedangkan untuk program S3 itu maksimal 7 hari. Jadi 12 jam ya. Kalau teman-teman misalnya downloadnya jam 1 siang, berarti sampai berapa jam? 12 jam dari jam 1 siang itu. Nah, itu bisa dilakukan pengunggahan BJU dan unduh naskah.
Nah, misalkan teman-teman di jam 11 malam, berarti kan hanya tersisa 1 jam ya. Karena terakhirnya itu kan 24 jam untuk satu hari ya, di jam 00 itu ya, di jam 12 malam itu. Berarti kalau teman-teman telat, misalnya baru ingat jam 11 malam, berarti hanya sekitar 1 jam pelaksanaan ujian. Ya, jadi harus dimaksimalkan bagaimana caranya supaya maksimal kalian mengerjakan itu 12 jam. Tidak unggah BJU. Mahasiswa tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan dianggap tidak ikut UAS. Jadi kalau sudah lewat dari 12 jam, ya ingat kalau sudah lewat dari 12 jam itu sudah tidak ada lagi untuk unggah BJU. Jadi kalau sudah tidak unggah BJU berarti tidak ikut UAS, ya. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman. Wajib unduh naskah. Mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari laman the.ut.ac.id sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU. Mahasiswa dapat mengunduh naskah berulang selama belum mengunggah BJU. Jadi boleh mengunduh naskah berulang kali ya sebelum mengunggah BJU. Unggah BJU, BJU dapat ditulis tangan atau diketik. BJU disertai dengan identitas sesuai cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik. Mata kuliah pada BJU yang diunggah harus sama dengan mata kuliah naskah soal yang diunduh, pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi. Mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu. Jadi teman-teman itu wajib mengunduh naskah. Ingat ya, wajib. Jadi nggak boleh minjem naskah. Misalkan temennya sama-sama satu program studi, sama-sama semester 1, sama-sama mata kuliahnya misalnya hubungan masyarakat, misalnya ya, sama semua nih. Terus karena Anda terkendala jaringan atau apa, mohon. Halo? Oke ya, mohon di mute dulu ya. Jadi seperti itu ya, mohon teman-teman untuk mengunduh naskah. Walaupun naskahnya misalnya ya, soalnya itu sama dengan teman kalian, kalian tetap harus wajib mengunduh naskah. Kenapa? Karena nanti teman-teman nggak akan bisa unggah BJU. Kenapa belum bisa unggah BJU? Karena statusnya belum unduh naskah ujian. Ya, jadi tombol unggah BJU kan nanti ada tombol unggah BJU-nya itu nggak akan muncul sebelum teman-teman mengunduh naskahnya atau mendownload naskah ujiannya. Jadi nggak bisa pinjam naskah ya. Terus usahakan BJU-nya itu ditulis yang rapi, minimal bisa dibaca ya, minimal bisa dibaca. Jangan sampai gara-gara tulisannya, walaupun jawabannya benar tapi tulisannya nggak kebaca, itu kan merugikan teman-teman juga. Ukuran file BJU maksimal itu 2 mega. Audio itu atau video maksimal 50 mega. Nah, ini contoh dari BJU. BJU THE. Ada nama, nomor induk mahasiswa. Ini namanya covernya ya. Jadi teman-teman tadi yang saya jelaskan, lengkapi namanya, NIM-nya, tanggal lahir, kode nama mata kuliahnya, kode nama program studinya, kode UPBJJ-nya. Misalkan UPBJJ-nya luar negeri, berarti kodenya 90. Hari tanggal UAS THE, hari apa, tanggal berapa, tanda tangan. Seperti itu. Ini namanya buku jawabannya. Ini ada surat pernyataan mahasiswanya. Jadi kalian harus tanda tangan juga. Jadi nanti cover dan surat pernyataan disatukan dengan jawaban kalian. Jadi satu file. Nama mahasiswa, NIM, nama mata kuliah, fakultas, program studi. Di situ sudah ada surat pernyataan, tinggal kalian tanda tangan. Nah, ini seperti ini ujiannya. Pelaksanaan dari jam 00.00 WIB sampai 23.00 WIB. Ini kita lanjut saja. Nah, ini seperti tadi, ini contoh KTPU ya. Ini contoh KTPU tadi sudah saya jelaskan. KTPU-nya ada di
di sia.ut.ac.id, teman-teman nanti silakan dicek ya. Nanti kita ada materi download KTPU atau cek tentang KTPU. Nanti di breakout room-nya nanti kita ada materi selanjutnya. Ini contoh BJU khusus. Maaf, dimatikan. Ini contoh BJU khusus, ya. Kalau BJU khusus itu, teman-teman ya, itu covernya itu berbeda, isinya berbeda dengan ujian yang biasa. Ya, kenapa? Karena biasanya nanti ada tabel-tabel untuk perhitungan. Ini khususnya teman-teman yang ngambil akuntansi ya. Itu biasanya BJU-nya khusus karena di situ ada tabel-tabel yang membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal akuntansi. Juga ada listening, nanti ada file audionya, speaking juga ada file videonya. Selanjutnya mata kuliah UOTAP. Nah, tanggal ujian online. Kita lanjut, tadi kan THE, sekarang ujian online. Ujian online itu 13 Juni sampai 7 Agustus 2022. Nanti kita akan infokan ujian TAP-nya itu 13 Juni sampai 26 Juli. Jadwalnya juga nanti akan kita infokan. Ujian online mata kuliahnya sesi 1 itu jam 8 sampai jam 9.30. Sesi 2-nya jam 10. Sesi 3 jam 1. Sesi 4 jam 3. Ya, atau 15 WIB. Ingat patokan ujian itu selalu WIB. Ingat ya, WIB. Walaupun kalian ada di USA atau di Amerika, di Inggris, di Eropa, di Hong Kong, Taiwan, tetap mengacu ke WIB. Bagaimana caranya? Kalian set aja di HP ya. Di HP kan sekarang sudah bisa berbagai jam ya. Negara itu tinggal kalian set 2 jam. Yang 1 jamnya di negara setempat, yang satunya di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya WOTAP. WOTAP itu jam 8 sampai jam 11, jam 13 sampai jam 4. WOTAP ini agak lama karena dia ujian ya, ujian esai. Jadi ujian sebelum teman-teman tuh lulus. Jadi nanti ada ujian TAP. Jadi teman-teman yang masih baru ini belum ya. Nanti teman-teman masih ujian seperti biasa yang THE. Untuk ujian TAP ini khusus yang mahasiswa semester-semester akhir. Ini contoh ujian online mata kuliah. Jadi kalau teman-teman ambil registrasi mata kuliah ini, ya MKWU 4108, MKWI 4201, itu dipastikan teman-teman itu ujian online, bukan THE. Ya, MKWU bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau dulu biasanya istilahnya MKDU, ya, atau mata kuliah umum. Nah, ini biasanya nanti ujiannya ujian online. Nah, ujian online mata kuliah itu seperti apa? Dilaksanakan untuk 10 mata kuliah yang sudah ditentukan. Yang tadi ya, khusus 10 mata kuliah wajib diikuti mahasiswa dengan ujian online. Tidak bisa dilakukan dengan THE. Ya, ingat tidak bisa dengan THE. Khusus mahasiswa luar negeri, ujian mata kuliah dilakukan dengan modus ujian semi online proctoring. Mahasiswa wajib mempersiapkan laptop atau PC, HP yang sudah di-download aplikasi Microsoft Teams atau Zoom, fitur video kamera bisa digunakan dan ada jaringan internet. Jadi kalau tadi THE itu 12 jam, kalau ini sesuai dengan waktunya ya, maksimal itu 2 jam. Misalnya atau 90 menit tergantung ujiannya. Nah, teman-teman nanti harus menyiapkan laptop nih, laptop dan HP buat komunikasi dengan pengawasnya. Jadi kalau THE itu kan nggak ada yang ngawasin ya. Kalau ujian online ini ada yang mengawasi secara langsung. Jadi teman-teman join semuanya misalnya ke Microsoft Teams atau Zoom ya. Semuanya join semua pesertanya. Nah, nanti ada pengawasnya di kelas. Mengawasi teman-teman ya. Jadi ujiannya beda dengan THE ya. Ujian online itu diawasi secara langsung. Jadi live langsung. Nggak bisa ditunda-tunda. Ketika ujiannya jam 8, teman-teman harus ujian jam 8. Kalau THE kan kalian bisa memilih jam ya. Kalau ujian online tuh nggak bisa. Jadi kalau sudah ditentukan oleh UT bahwa kalian ujian jam 8 pagi, WIB, misalnya, ya kalian harus ujiannya tanggal 8. Ya, dengan menyiapkan perangkat seperti laptop, jaringannya hidup, dan HP. Seperti itu.
Pengawasan dilakukan secara virtual melalui Zoom atau Teams. Mahasiswa wajib menyiapkan HP yang sudah diinstal Teams atau Zoom untuk pengawasan. Ya, jadi teman-teman diawasi secara langsung. Khusus mahasiswa ongoing yang sudah registrasi mata kuliah TAP, pelaksanaan ujian dengan UO semi online tutoring, mahasiswa mempersiapkan laptop, HP, dan internet untuk pelaksanaan ujian. Rentang waktu pelaksanaan mulai 13 Juni sampai 26 Juli. Tadi sudah dijelaskan ya di atas tentang ujian TAP. Ini khusus mahasiswa ongoing atau yang sudah mau berakhir kuliahnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Silakan Bu, dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Darius atas pemaparannya untuk sosialisasi UAS THE dan ujian online. Oke teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman nanti akan disiapkan untuk pilih breakout room teman-teman yang sudah dibagikan sesuai abjad ya, yang di flyer teman-teman bisa lihat. Teman-teman panitia bisa di-share flyernya. Untuk yang kelas A itu kelas Jepang ya, untuk teman-teman mahasiswa baru dari Jepang yang abjadnya A sampai N. Bisa masuk ke breakout room kelas A. Mbak Novi, mohon maaf, ya, sebelum masuk ke break room ini, apakah teman-teman mungkin ada pertanyaan? Oh, oke, baik. Kepada Pak Andri atau kepada saya? Ya, karena sebelum kan nanti breakout, di break room itu materinya sudah spesifik ya. Oke, baik. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nanti kita langsung ke room masing-masing ya. Oke, ya, baik. Monggo, ya mungkin 1, 2, 3 teman-teman orang bisa ada pertanyaan, sesi tanya jawab untuk sebelum masuk ke breakout room ya teman-teman. Silakan raise hand atau bisa tanya di chat atau mau nyalahin speakernya langsung teman-teman. Halo, Silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Mbak Lesti. Iya. Ya. Bukan penyanyi kan, Mbak? Bukan. Saya dari Iya, Prodi saya pikir mau nyanyi dangdut ini tadi. Saya dari Prodi Manajemen Taiwan, Pak. Ingin Oke, baik. Ya, Silakan. Kalau untuk semester akhir kan mau lulus itu kan ya. Katanya ada UO, pakai UO. Terus itu ujian online-nya itu harus pagi ya, Pak? Ujian online semester terakhir, coba diulang tadi pertanyaannya, Mbak. Iya, saya mau bertanya untuk yang kalau misalkan semester akhir gitu kan, untuk kata yang dijelasin sama Pak Dariusman itu. UO kan untuk semester akhir. Itu harus hari Minggu ya, Pak? Oke, nanti coba nanti Udina akan yang menjelaskannya. Udina ya, mungkin langsung ya Pak Dame ya. Iya, langsung aja. Mungkin persepsinya mungkin agak masih berbeda ya. Silakan. Iya, oke. Terima kasih Pak Dame. Ya, Mbak siapa tadi? Mbak Lesti Kejora ya? Lesti. Bukan, salah. Bukan, nggak pakai Kejora ternyata. Ya, oke. Kalau misalnya untuk ini, untuk ujian online itu kan tadi ada yang buat TAP. Yang TAP itu yang pasti yang sudah mau lulus tadi ya. Kemudian ada juga yang masa baru nih mungkin nanti akan menghadapi ujian online mata kuliah ya. Tadi seperti disampaikan Pak Darius tadi ada 10 mata kuliah ya. Sebagian besar mata kuliahnya itu umum ya. Nah, kemudian dari tim PPMLN sama dari pusat pengujian juga sudah sebenarnya sudah men-set jadwal untuk ujian online teman-teman ya. Itu ada di KTPU, nanti ada di KTPU ujian online. Jadi nanti teman-teman akan dapat 2 KTPU, KTPU THE ya, dan satu lagi ada KTPU khusus untuk ujian online. Dan di situnya sudah ada link, sudah ada password dan sebagainya. Dan semuanya itu dua KTPU itu bisa di-download di laman sia.ut.ac.id. Nah, kalau untuk jadwal memang itu yang tadi seperti Pak Darius bilang ada yang pagi dari mulai jam 8 sesi 1 ya, tadi kalau nggak salah jam 2 tadi sesi jam kedua tadi jam berapa tuh jam setengah 10 ya, ada jam 10-an itu ya, mungkin nanti dilihat lagi slide-nya. Tadi sudah di-share ya sama Pak Subandi. Bisa lagi dilihat, mungkin di KTPU-nya nanti jadwalnya tuh jam berapa aja tuh ada dari jam 8 kalau nggak salah sampai jam setengah 3. Begitu juga dengan TAP untuk mahasiswa yang lama nanti juga ada jadwalnya dari jam 8 sampai jam 11, kemudian dari jam 1 sampai jam 3. Ya, mungkin itu. Kalau misalnya yang ujian online mata kuliah itu ada 4 sesi, 4 jam.
jam 8, kan ada sesi 1 dari jam 8 sampai jam apa tadi, setengah 10 ya kalau nggak salah ya. Jadi waktunya itu 90 menit. Ya gitu. Ya mungkin Oh, iya. kemudian jadwalnya memang bisa dari Sabtu Minggu, Mbak. Tapi kalau misalnya nanti ingin ada perubahan, bisa ngomong dengan PPMLN. Tapi ada baiknya mungkin perubahan itu dilakukannya itu pada jam kerja. Kalau jam kerja itu kosong jadwalnya ya. Kalau Sabtu Minggu nanti kita lihat apakah jadwal di jam tersebut itu atau di hari tersebut itu ada. Ya, kalau misalnya hari kerja pasti ada, karena mahasiswa itu di Sabtu Minggu, karena kan mereka kerja. Tapi kalau misalnya nanti ingin merubah di hari Minggu, kita lihat dulu ketersediaan dari ruangan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Pak mau izin bertanya? Ya, silakan. Saya Istina Esti. Ivo dari Ukjar Jepang. Ya, silakan Mbak pertanyaannya. Untuk UAS nanti, kalau nilai ujiannya misal di bawah rata-rata, apakah akan mengulang mata kuliah dari awal di semester selanjutnya atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Langsung aja mungkin Bu Dina. Tahu saya. Ya baik, kalau bisa untuk ini ya, ada yang misalnya nih semester ini ujian misalnya registrasi misalnya 5 mata kuliah misalnya ya. Kemudian ada yang nggak lulus, misalnya yang nggak lulus itu mata kuliah matematika. Nanti yang diulang matematika saja. Kalau misalnya nilai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang diregistrasikan itu bagus, nggak usah diulang lagi. Jadi matematikanya aja yang diulang. Mata kuliah yang lain yang sudah bagus tidak usah diulang. Dan itu hanya mata kuliah yang nilainya E aja. Jadi tidak perlu mengulang untuk seluruh mata kuliah tersebut. Gitu. Berarti misal di semester kedua, mata kuliah yang diregistrasikan itu bertambah sama mata kuliah yang tidak lulus itu ya, Bu? Iya. Oke, benar. Iya, betul. Jangan perhatiin ya kalau untuk semester 1 sampai semester 2 itu kan maksimal itu 20 SKS ya. Kalau misalnya semester yang di atas semester 2 baru bisa 24. Nah, kalau misalnya nanti mau ditunda sampai dengan semester 3 boleh, nggak apa-apa terserah. Dikembalikan kepada mahasiswa bagaimana mengatur waktu belajarnya gitu. Baik. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Dame ada tambahan, Pak? Ya, ini tadi ada pertanyaan di chat ya. Mungkin persepsinya masih berbeda ini Bu Dina ya. Apakah ujian TH itu 12 jam untuk semua mata kuliah? Bukan ya. Jadi satu mata kuliah kalau ujian THE ya, satu mata kuliah 12 jam itu yang dimaksud Bu Dina tadi ya. Jadi kalau ada 5 mata kuliah 5 kali 12 jam gitu. Tapi 12 jamnya itu kan nanti ada jadwalnya. Tadi udah dijelaskan sama Mas Darius ya. Misalnya mata kuliah ini di hari apa gitu ya. Tapi kemarin ada pengalaman juga ya Bu Dina ya. Jadi satu hari itu ada 2 mata kuliah. Sehingga berarti 24 jam itu kalau memang mau dimanfaatin semua 12 jam. Itu maksimalnya teman-teman. Tapi biasalah ujian itu tidak nyampe lah 12 jam ya. Nggak sampai lah 3 jam, 4 jam sudah selesai insya Allah sudah ya. Nah, kalaupun nanti misalnya ada 2 atau 3 mata kuliah per hari, nggak usah takut, nggak apa-apa. Cukup waktunya, insya Allah cukup. Ya, untuk yang teman-teman nanti kalau sekiranya ada mata kuliahnya yang ujiannya lebih dari 1 per harinya ya. Ya, kemudian tadi saya ingin menunjukkan bagaimana sistem ujian SUO ya, atau tadi yang disampaikan Pak Darius itu semi proctoring itu seperti apa sih? Kenapa harus harus ada 2 alat ya? Alatnya tadi ya, 1 handphone, 1 device, ya. Komputer ya Bu ya? Ya. Atau dua-duanya handphone gitu ya. Jadi ini ada 1 contoh maaf. Pak, ada tambahan sedikit Pak. Ya. Yang tadi Bapak sampaikan kalau untuk mata kuliah yang bentrok itu dalam 1 hari ujian, tapi yang pertama itu perlu teman-teman perhatikan bahwasannya mata kuliah kedua bisa download kalau misalnya mata kuliah yang pertama itu sudah selesai diunggah. Ya, oke ya. Baru nanti baru nanti lanjut lagi. Ya, harus diselesaikan dulu ya unggahnya yang mata kuliah yang pertama, baru boleh mengikuti ujian yang kedua ya. Itu teman-temannya ini teman-teman yang saya ingin jelaskan.
nggak seram gitu ya nanti yang ujian semi proctoring itu yang kok ada pengawasnya katanya Mas dari dia. Mungkin teman-teman bingung ya. Nah, ini nanti seperti ini gambarnya soal ujian pelaksanaan online semi proctoring itu ya. Jadi ini adalah Mas Ogi ini pegawai PPMLN. Ini adalah pengawasnya. Nanti teman-teman akan diawasi dari dari Jakarta gitu ya. Teman-teman bisa mengikuti ujian dari rumah masing-masing ya. Kemudian kemarin di Taiwan ada yang menarik itu ya. Pak, kalau dari rumah kan sambil kerja. Kalau THE kan bisa disambi-sambi gitu ya. Kalau yang ujian suo nanti ini kan hanya 90 menit. Jadi waktunya itu kan kejar-kejaran. Kalau sambil kerja itu tidak bisa ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Untuk ujian yang suo saya hanya mengingatkan saja. Karena kalau masih disambi-sambi sama teman-teman, itu yang rugi teman-teman sendiri kan ya. Dibuka naskahnya nanti kan waktu akan dihitung terus ya. Oleh karena itu pastikan nanti yang teman-teman yang pertama jangan sampai mengganggu teman-teman sambil kerja sambil mengikuti ujian untuk yang suo ya atau online semi proctoring itu. Kalau misalnya itu tidak bisa di rumah karena khawatir pasti misalnya ya mohon maaf teman-teman yang kerja di rumah ya nanti diminta sama bosnya ngerjakan apa lagi padahal teman-teman lagi ujian kan gitu. Lebih baik nanti teman-teman mungkin ke tempatnya teman atau kemana, boleh aja misalnya ke restoran lah, kemana begitu ya. Penting yang aman, yang teman-teman itu terjamin tidak akan ada gangguan ya dalam pelaksanaan ujian. Kalau teman-teman merasa bisa terjamin di rumah, ya udah dari rumah saja gitu ya. Nah, itu saja mungkin tambahan dari saya. Jadi nanti ujiannya seperti ini. Ya, teman-teman satu kelas itu 10 sampai 20 orang ya Bu Dina ya. Nanti diawasi oleh teman-teman dari Jakarta untuk pelaksanaan ujiannya. Ya. Mungkin itu saja Mbak Novi sebagai tambahan saja nanti supaya teman-teman lebih jelas ya. Ini ada tambahan juga Pak ujian. di chat. Kalau ujian online sehari berapa mata kuliah, Pak? Itu tadi katanya Bu Dina kan ada 4 sesi ya. Sudah dijawab tergantung. 4 sesi artinya bisa jadi 4 mata kuliah itu diujikan pada 1 hari itu. Ya, teman-teman siap-siap saja ya. Ya, kalau kita sih supaya cepat selesai, mestinya 4-4-nya itu per 1 hari itu ya. Kalaupun mau izin teman-teman hanya sehari toh gitu ya. Daripada 1 hari, jadi 4 hari, itu kan nanti akan liburnya 4 hari, ya. Ya mudah-mudahan nanti kita lihatlah di jadwal ujiannya ya Bu Dina ya. Di kartu tanda peserta ujiannya nanti akan ada. Boleh bertanya Pak, izin. Oke, ya, ini ada yang bertanya lagi Mbak Feli, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feli, Prodi Ilmu Komunikasi Taiwan. Bapak, ini mau tanya untuk suo ya Pak, kan itu jadwalnya itu kan dari tanggal 18 Juni sampai 18 Juni sampai 7 Agustus ya? 13 Juni sampai 7 Agustus, iya. Nah, itu dikasih tahu jadwalnya itu dari jauh hari kan Pak? Ya, mendadak kan? Nanti disilakan sama Bu Dina deh. Silakan Bu Dina. Ya baik, itu tidak mendadak Mbak. Bisa dilihat di sia.ut.ac.id-nya. Ini lagi apakah sudah bisa nanti dilihat dulu ya. Dicek di sia apakah sudah muncul nanti jadwalnya. Tadi saya bilang biasanya nanti bentuknya seperti THE, ada jamnya, ada sesinya, ada linknya dan segala macam ya silakan gitu. Biasanya sih tidak jauh-jauh hari. Nanti mungkin dalam minggu depan ya kalau misalnya di sia-nya belum ada jadwalnya, belum muncul, nanti akan kita kirimkan lewat email jadwalnya itu ya kepada mahasiswa yang peserta UO ya. Selama ini kan luar negeri kalau ngirim email masuk kan Mbak. Nah, kalau masuk email berarti email aman. Gitu ya Mbak Feli ya, jelas ya. Jadi nggak mendadak nanti ujiannya gitu loh Bu Dina ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau izin misalnya ya, nanti masih ada waktu ya. Ya, oke. Mungkin itu Bu Mbak Novi. Nanti yang lainnya untuk pertanyaan Pak Andri nggak ada ya yang bertanya ya. Karena udah jelas ya tadi yang disampaikan Pak Andri ya.
Oke, langsung saja mungkin Oke. Silakan Mbak Novi. Iya, baik. Teman-teman mungkin sudah nanti prakteknya untuk prakteknya kita ke breakout room. Teman-teman yang seperti saya bilang tadi di flyer pun sudah ada. Nanti teman-teman tinggal join di breakout room yang bawah ya, ada tulisan breakout room. Teman-teman masuk di kelas A, B, C sampai D. Silakan. Ya, sudah muncul teman-teman.